Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tema. Kemarin kita sudah bahas pembelajaran 4 dan sekarang kita lanjutkan masuk ke pembelajaran 5 ya. Masih di subtema 1 pada buku tema 4B. Untuk pembahasannya langsung saja kita simak video berikut ini. Selain bidang pertanian, Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam dari laut. Salah satunya adalah ikan. Ikan laut adalah salah satu komoditas terbaik dari Indonesia. Selain dikonsumsi dalam keadaan segar, ikan laut juga biasa diawetkan dengan cara dikeringkan. Tahukah kalian sumber energi apa yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nelayan biasa mengeringkan ikan dengan cara dijemur. Proses pengeringan ikan ini menggunakan bantuan energi matahari. Dasar pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang dikeringkan. Makin tinggi perbedaan kandungan uap air di udara dengan produk, maka semakin banyak kandungan air yang dikeringkan dapat menguap karena kesanggupan udara untuk menampungnya semakin besar. Jadi, semakin terik matahari yang menyinari jemuran ikan, maka semakin kering pula uap air di udara. Dengan demikian, semakin cepat pula penguapan yang terjadi pada ikan, sehingga ikan semakin cepat kering. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi alam kelautan yang beragam jenisnya. Berikut ini adalah jenis-jenis sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. 1. Perikanan. Kebanyakan penduduk yang mendiami wilayah garis pantai di Indonesia mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan menggunakan jala atau jaring dan juga alat pancing atau kail. Hasil tangkapan ikan kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Jenis ikan konsumsi yang terdapat di perairan Indonesia antara lain cakalang, layur, tuna, pelagis, demersial, karang, udang, dan cumi-cumi. Jenis sumber daya alam kelautan yang kedua adalah industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, garam dibutuhkan untuk industri. Garam juga dapat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Sentra industri garam di Indonesia terletak di Cirebon, Pati, Rembang, Gresik, Madura, Bima, dan Jeneponto. Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Ketiga, ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar dan makanan serta bahan penyedap makanan. Wilayah Indonesia memiliki kemampuan memproduksi rumput laut, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Jenis rumput laut yang dibudidayakan di Indonesia yaitu ganggang merah. Jenis rumput laut ini termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Selanjutnya ada mutiara. Mutiara merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial di lautan Indonesia. Mutiara menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Daerah penghasil mutiara di Indonesia meliputi perairan sekitar Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pada umumnya, mutiara dijadikan sebagai perhiasan oleh masyarakat. Selain dijadikan perhiasan, mutiara dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik maupun obat-obatan. Yang selanjutnya ada industri pariwisata. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai yang sangat panjang. Dilihat dari panjangnya, pantai Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada. Sebagian besar pantai di Indonesia memiliki pemandangan indah. Oleh karena itu, sebagian besar pantai Indonesia dikembangkan menjadi daerah wisata. Selain memiliki pantai, di bawah laut Indonesia terdapat banyak taman laut. Beberapa taman laut Indonesia yaitu Pulau Rubiah di Sabang, Karimun Jawa di Jawa Tengah, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Wakatobi dan Bunaken di Sulawesi, serta Raja Ampat di Papua. Selain dikunjungi wisatawan dalam negeri, Taman Laut Indonesia dikunjungi oleh banyak wisatawan mancanegara. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, seperti ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Setiap pulau memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda, ya. Seperti yang Bapak tampilkan pada gambar ini, ya. Yang pertama ada persebaran hasil tambang, ya. Jadi persebaran hasil tambang dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalian lihat keterangannya ada di sebelah kiri, ya. Jadi setiap pulau itu menghasilkan hasil tambang seperti yang pertama emas, minyak bumi, gas alam, ya, dan lain-lain masih banyak lagi. Itu merupakan persebaran hasil tambang. Lalu selanjutnya yang kedua, persebaran hasil bumi dan laut. Sama seperti persebaran hasil tambang, ya, yang dihasilkan dari beberapa pulau di Indonesia. Kalian lihat keterangannya ada di sebelah kiri juga, ya, hasil bumi dan laut di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Seperti yang pertama ada mutiara, yang kedua udang, lalu ikan tuna, rumput laut, dan masih banyak lagi. Di situ ada keterangannya, keterangan gambar dan juga nama-namanya. Selanjutnya menyanyikan lagu tentang sumber daya alam. Kemarin kita sudah belajar lagu Nyur Hijau. Nah, sekarang lagu yang kedua masih yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan El Manik. Silahkan kalian dengarkan lagu berikut ini.